Seperti biasa, mari kita lanjutkan alur cerita spoiler episode selanjutnya. 3 hari berlalu dengan cepat ketika semua orang menunggu. Kota suci Gu menjadi luar biasa hidup. Di mana, hari ini adalah hari di mana pintu ke alam Gu akan dibuka. Sementara gelombang demi gelombang kebisingan dipancarkan dari kota, kelompok Xiaoyan mengikuti aliran manusia, dan dengan cepat menuju ke tengah kota. Di tengah kota ini, ada sebuah danau yang sangat jernih. Semuanya, alam Gu akan segera terbuka. Area di dalam alam Gu sangat luas. Tidak dapat dihindari untuk kehilangan arah. Kemungkinan kalian akan berakhir mati di ruang kosong jika masuk sembarangan. Tetua Gusun, yang telah ditemui Xiaoyan kemarin berdiri di tengah danau. Dia berteriak dengan suara yang keras. Detik berikutnya, gelombang riak tiba-tiba muncul di atas danau yang jernih. Fluktuasi ruang menyebar dari sana, pilar cahaya terang tiba-tiba menembak dan terhubung dengan energi kota. Segera, ruang terbelah di depan banyak mata terkejut. Sesaat kemudian, sebuah pintu besar yang tidak diketahui muncul. Pintu ruang yang mengarah ke alam Gu telah dibuka. Semuanya, silakan masuk. Gusun tersenyum saat dia melihat pintu ruang besar. Setelah itu, dia berbicara dengan suara yang keras. Segera, banyak sosok di sekitar melintas dan bergegas mendekat di depan pintu ruang. Melihat banyak sosok yang bergegas, Xiaoyan juga memimpin kelompoknya untuk memasuki pintu ruang. Ketika mereka muncul, mereka sudah berdiri tempat yang asing. Awan melayang di langit biru yang tak berujung. Kadang-kadang, angin sepoi-sepoi akan bertiup, menyebabkan gelombang hijau membentang ke cakrawala di padang rumput di bawah. Apakah ini klan Gu? Sungguh energi alam yang padat. Setidaknya beberapa kali lebih besar daripada dunia luar. Banyak seruan berangsur-angsur menyebar mengikuti penampilan sosok manusia. Boom! Sementara semua orang berseru, suara petir teredam tiba-tiba bergema di langit yang jauh. Tatapan semua orang tertuju ke sana. Hanya untuk melihat 10 kapal perang terbang muncul di langit. Pada saat yang sama, sebuah suara tua bergema di atas kapal. Semua tamu, silakan naik ke kapal. Segera, beberapa orang memimpin untuk bergerak dan bergegas naik ke kapal. Kelompok Xiaoyan menunggu sejenak. Kemudian mengikuti setelah melihat tidak ada perubahan yang tidak biasa. Kapal perang semacam ini adalah sesuatu yang klan Gu warisi dari zaman kuno. Ini disebut kapal antar jemput ruang. Dalam hal kecepatan, ada kemungkinan bahwa seorang ahli di puncak Douzun tidak akan bisa mengikutinya. Tawa tiba-tiba ditularkan dari belakang Xiaoyan. Ketika dia menoleh, hanya untuk melihat seorang pria berjubah putih tersenyum di belakangnya. Di dahi pria ini, simbol api perlahan-lahan terbakar. Tuan, terima kasih atas informasinya. Kamu terlalu sopan. Aku Huo Xuan. Pria berjubah putih tersenyum sambil memperkenalkan dirinya. Xiaoyan. Xiaoyan juga menjawab sambil tersenyum. Saudara Huo Xuan kemungkinan adalah anggota klan Yan Kan. Huo Xuan tidak terkejut bahwa Xiaoyan mampu melihat identitasnya. Dia tersenyum dan mengangguk. Jika seseorang membicarakannya, dua klan kita memiliki hubungan beberapa waktu yang lalu. Aku ingin tahu apakah saudara Xiaoyan telah datang ke alam Gu karena pembukaan makam surgawi. Makam surgawi. Xiaoyan terkejut ketika dia mendengar istilah ini. Dapatkah saudara Huo Xuan memberitahuku tentang makam surgawi ini? Huo Xuan ragu sejenak sebelum dia perlahan menjelaskan. Makam surgawi ini tertinggal dari zaman kuno dan sangat misterius. Ada cukup banyak makam milik berbagai ahli di sana. Di antara mereka adalah makam leluhurmu, Xiao Xuan. Benda ini akan terbuka setiap 20 tahun sekali. Seseorang hanya dapat tinggal 3 tahun di dalamnya. Tentu saja, hanya anggota klan dari 8 klan kuno yang memenuhi syarat untuk masuk. Hal yang paling penting adalah waktu di dalam makam surgawi mengalir lebih lambat daripada dunia luar. 5 hari di dalam makam surgawi setara dengan 1 hari di dunia luar. Apa? Bahkan dengan ketenangan Xiaoyan, dia tanpa sadar terkejut. Jika seseorang tinggal 1 tahun di dalamnya, maka hanya 2 bulan yang akan berlalu. Dengan kelebihan waktu seperti ini, bahkan orang yang paling bodoh sekalipun akan dapat memperoleh pencapaian yang luar biasa. Saudara Huo Xuan, terima kasih atas informasimu. Ini masalah kecil. Jika kamu benar-benar memasuki makam surgawi ketika saatnya tiba, aku mungkin perlu bekerja sama denganmu. Beberapa dari klan lainnya memiliki dendam dengan klan Yanku. Huo Xuan tersenyum ketika dia berbicara.
Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia secara alami memahami logika ini. Selain itu, kamu harus lebih memperhatikan orang-orang dari klan Hun dan klan Yao. Tidak perlu banyak bicara tentang klan Hun. Klan Xiaomu telah menjadi musuh sejak lama. Jatuhnya klan Xiao saat itu pasti terkait dengan mereka. Adapun untuk klan Yao, itu berhubungan dengan gurumu Yao Chen. Jika aku tidak salah, orang yang dikirim klan Yao kali ini seharusnya adalah Yao Xingji, yang disebut manusia obat. Mengingat karakternya, dia pasti akan mempermalukanmu jika kalian berdua bertemu. Manusia obat, Yao Xingji, gelar dan nama yang aneh. Xiao Yan mengulangi nama-nama ini di mulutnya. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya. Semoga, orang ini tidak akan menyinggung perasaannya. Kalau tidak, dia akan membiarkan mereka tahu. Bahkan murid seseorang yang ditinggalkan oleh klan Yao, lebih kuat dari yang disebut anggota inti klan mereka. Penghinaan yang guru telah alami akan dikembalikan oleh murid ini atas nama dirinya yang sudah tua. Huo Xuan mengucapkan selamat tinggal pada Xiao Yan dan pergi setelah mengobrol sebentar. Wajah Xiao Yan mengungkapkan ekspresi rumit saat dia mempelajari punggung Huo Xuan. Sudah jelas bahwa Huo Xuan ada di sini untuk menyatakan niat baik. Orang ini tidak sederhana, bahkan aku tidak dapat melihat kekuatannya. Dia memang layak menjadi salah satu dari 8 klan kuno. Tian Huo Zunze dan yang lainnya, yang telah mundur ke samping, akhirnya datang dan berseru setelah melihat Huo Xuan pergi. Xiao Yan mengangguk. Jika dia menebak dengan benar, kekuatan Huo Xuan seharusnya Douzun bintang 7. Setengah hari berlalu di atas kapal perang. Xiao Yan menemukan tempat duduk di kepala kapal untuk istirahat. Namun karena di tempat ini pertahanan sangat ketat, dia akhirnya mengurungkan niatnya. Tepat ketika dia akan berbalik, sebuah suara tiba-tiba dipancarkan di telinganya membuat dia berhenti. Teman dari klan Xiao, karena kamu ada di sini, silakan duduk. Ekspresi Xiao Yan tenang, matanya bertukar pandang dengan kelompok dokter peri kecil, tetapi tidak pergi. Dia berbalik dan berjalan menuju pria yang duduk di hadapannya. Seseorang dari klan Gu. Aku adalah Gu Zhen. Pria berambut panjang itu tertawa. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Matanya menyapu prajurit di sekitar yang mengandung rasa hormat ketika mereka melihat orang ini. Komandan pertama Tentara Hitam. Xiao Yan terdiam sesaat sebelum bertanya dengan lembut. Tangan Gu Zhen yang memegang cangkir teh bergetar saat mendengar kata-kata ini. Kamu memang layak menjadi anggota klan Xiao. Apakah kamu menunggu di sini untuk membantu kelompok Ling Chuan mendapatkan kembali wajah mereka? Xiao Yan bertanya tanpa ekspresi. Gu Zhen menggelengkan kepalanya dan tertawa. Tahukah kamu mengapa ada begitu banyak tentara hitam yang menjaga kapal perang ini? Kalian khawatir tentang orang yang tersisa di alam Gu kan? Xiao Yan menjawab secara acak. Ini sebagian alasan. Ada sejumlah besar warga keturunan di dalam alam Gu yang memiliki garis darah Dodi. Namun, garis darah seperti ini sangat redup. Itu bisa dengan mudah ditekan selama seseorang menikah dengan orang luar. Dalam aturan klan Gu, seseorang tidak diizinkan untuk menikah di luar klan. Kamu mungkin tahu apa yang ingin aku sampaikan. Gu Zhen perlahan menjelaskan. Ekspresi Xiao Yan tetap tenang. Dia dengan lembut berkata, aku tahu, tapi itu tetap tidak berguna untukku. Gu Zhen perlahan meletakkan cangkir tehnya. Seseorang harus tahu kapan harus mundur dalam situasi yang sulit. Kalau tidak, ada kemungkinan bahwa itu akan baik untuk siapapun. Ini bukan ancaman, tetapi pengingat. Jika kamu benar-benar menyukai nona muda, kamu tidak harus menyeretnya ke bawah. Klan Xiao saat ini benar-benar telah ditolak. Xiao Yan dengan lembut memutar cincin penyimpanan di jarinya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba tertawa. Apakah garis darah Dodi benar-benar sekuat itu? Tingkat apa yang harus dicapai seseorang untuk menyebabkan klan Gu mengabaikan garis keturunan? Dou Sheng. Gu Zhen mengangkat alisnya dan perlahan menjawab. Kalau begitu, aku akan mencapai level itu. Xiao Yan tersenyum dan menjawab. Dou Sheng asli dan bukan, Ban Sheng. Gu Zhen mengerutkan kening dan berkata, bagaimana kamu bisa yakin bahwa kamu dapat mencapainya? Ini karena kamu adalah anggota klan Gu dan aku tidak. Kalian semua bergantung pada kekuatan besar garis darah Dodi, sementara aku tidak. Xiao Yan tersenyum saat menjelaskan kepercayaan. Apakah aku dapat mencapai level Dou Sheng? Waktu akan membuktikan segalanya. Senyum di wajah Gu Zhen perlahan ditarik.
Sesaat kemudian, dia akhirnya menghela nafas. Aku tentu saja cukup puas jika kamu benar-benar percaya diri. Namun, begitu kamu mengalami kesulitan maju ke level Doseng, aku harap kamu akan meninggalkan nona muda. Terima kasih untuk pengingatnya. Xiao Yan tersenyum dan tidak menyerah. Aku tidak sedikit pun menghadapi klan Hun. Itu sama untuk klan Gu. Gu Zhen baru saja perlahan menghela nafas. Kapal perang tiba-tiba berguncang dan memperlambat kecepatannya. Mereka akhirnya tiba di pegunungan suci Gu. Jantung Xiao Yan tiba-tiba berdebar ketika kapal perang terbang lebih dekat ke pegunungan yang tertutup oleh awan dan kabut. Tubuhnya berhenti sejenak sebelum dia tiba-tiba menoleh di kejauhan. Sosok hijau berkabut samar-samar hadir di sana. Setelah menatap lama, sosok hijau akhirnya mulai berjalan di atas awan dan berhenti di luar kapal perang. Tubuhnya tiba-tiba melintas dan muncul di depan Xiao Yan. Kakak Xiao Yan. Sun Er menunjukkan senyum di depan banyak tatapan. Gadis kecil, kamu menjadi semakin cantik. Xiao Yan dengan paksa menahan dorongan untuk memeluk Sun Er. Mengulurkan tangannya, dia menggosok kepala Sun Er di depan tatapan para tentara hitam yang tertegun. Gu Zhen menatap Sun Er yang telah mengungkapkan senyum yang indah. Namun, dia hanya tersenyum pahit. Tampaknya, hanya ketika Sun Er berada di depan Xiao Yan, Dewi perempuan yang cuek benar-benar mengungkapkan emosi seperti wanita muda. Kakak Xiao Yan, dapatkah kamu menemani Sun Er berjalan-jalan? Sun Er sejenak mengenang masa lalu dengan Xiao Yan sebelum dia tersenyum dan bergerak. Setelah itu, dia bergegas menuju pegunungan. Xiao Yan di belakangnya perlahan menghirup nafas. Karena gadis ini telah bertindak tanpa rasa takut, dia secara alami tidak akan bertindak pengecut. Dia akhirnya mengikuti Sun Er. Dokter peri kecil dan lainnya mengikuti di belakang. Persepsi spiritual Xiao Yan yang tajam menangkap 10 mata yang sangat kuat menyapu tubuhnya saat dia meninggalkan kapal perang. Semua mata ini mengandung tekanan yang sangat kuat. Boom! Api panas tiba-tiba meledak di langit saat 10 mata menyapu tubuh Xiao Yan. Matanya terkunci pada tempat tertentu di dalam pegunungan. Itu benar-benar mimpi konyol jika mereka ingin mengandalkan tekanan yang terkandung di mata mereka untuk menekan Xiao Yan. Hah! Seruan terkejut terwujud dari pegunungan setelah mereka menyaksikan Xiao Yan memecahkan ruang padat mereka dengan cara yang mudah. Betapa sombongnya! Tetua, tidakkah kamu tahu apa itu etika? Menyerang saat kamu bertemu dengan tamu klan Gu. Apakah kamu mencoba membuat orang lain berpikir bahwa klan Gu kita penuh dengan orang barbar? Tubuh Sun Er melintas dan muncul di samping Xiao Yan saat gelombang api melonjak. Matanya sedingin es saat dia mengabaikan pegunungan. Kata-kata nona muda terlalu serius. Kami belum melihat anggota klan Xiao selama bertahun-tahun. Sekarang setelah kami bertemu, kami akhirnya menjadi bersemangat dan ingin menggali kekuatannya. Sosok tua perlahan muncul di langit setelah kata-kata Sun Er terdengar. Matanya mengandung ketidaksopanan saat dia melototi Xiao Yan. Douzun bintang 8 Hu. Tatapan Xiao Yan menyapu pria tua. Tampaknya ada cukup banyak orang dalam klan Gu yang membencinya. Perjalanan ke klan Gu ini tidak akan mulus. Tetua Gu Qian, hari ini adalah hari di mana klan Gu kita menerima tamu. Tindakanmu ini sedikit berlebihan. Pergi, kamu tidak akan melakukannya lagi. Suara samar perlahan menyebar dari jauh di dalam pegunungan sebelum akhirnya bergema di atas langit. Dimengerti. Gu Qian dengan hormat menangkupkan tangannya ke bagian terdalam pegunungan. Setelah itu, dia membungkuk ke arah Sun Er. Tubuhnya berbalik dan bergegas ke bagian terdalam dari pegunungan. Kakak Xiao Yan, apakah kamu sekarang tahu mengapa Sun Er tidak ingin kamu datang ke klan Gu sebelumnya? Sun Er menghela nafas dan bertanya. Xiao Yan tersenyum. Dia secara alami menyadari bahwa Sun Er tidak ingin dia datang ke klan Gu untuk diejek. Setelah tetua Gu Qian mundur, mata cerah Sun Er sekali lagi menyapu pegunungan yang luas. Dia bisa merasakan niat membunuh yang sangat samar namun sangat dingin di sana. Gu Yao, jika kamu berani mencoba sesuatu yang lucu, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Sun Er mengepalkan tangannya saat ekspresi marah melintas di matanya. Orang yang sangat kuat, Xiao Yan dengan lembut berkata. Dengan persepsi spiritualnya, dia bisa merasakan aura yang sangat lemah, tapi berbahaya menyebar dari gunung itu. Terlebih lagi, aura ini jelas mengincarnya. Dia yakin, aura berbahaya ini seharusnya berasal dari salah satu dari 4 jenderal. Ayo pergi.
Xiao Yan perlahan menarik matanya dan tersenyum pada Sun Er. Sun Er sedikit mengangguk. Tubuhnya bergerak anggun seperti kupu-kupu terbang. Kelompok Xiao Yan mengikuti di belakangnya. Sun Er tidak membawa kelompok Xiao Yan menuju ke area tamu khusus dari klan Gu. Sebaliknya, dia membawa mereka ke sebuah rumah bambu di bagian terdalam dari pegunungan. Pada saat ini, sosok tua tersenyum saat melihat kelompok Xiao Yan turun di depan rumah bambu. Tetua Ling, Xiao Yan terkejut ketika melihat sosok yang dikenalnya. Dia segera tersenyum dan menangkupkan kedua tangannya. Sudah kurang dari 10 tahun. Tidak disangka bahwa Tuan Muda Xiao Yan telah mencapai tahap seperti itu. Itu benar-benar membuatku merasa malu. Ling Ying menghela nafas. Tempat ini adalah area latihanku. Jarang ada yang bisa datang ke sini. Aku pikir kakak Xiao Yan kemungkinan tidak suka pergi ke tempat lain. Sun Er tersenyum dan berbicara. Kelompok Xiao Yan mengangguk dan mengikuti Sun Er memasuki rumah bambu. Setelah itu, mereka duduk di ruang tamu. Kakak Xiao Yan, besok akan menjadi upacara dewasa dalam klan Gu. Upacara dewasa ini biasanya tidak ada hubungannya dengan tamu. Namun, karena kamu menjadi anggota klan Xiao serta keterlibatanku, upacara dewasa ini pasti akan melibatkanmu. Sun Er sedikit merajut alisnya saat dia berkata, menurut aturan, setiap anggota klan yang berpartisipasi dapat memilih seseorang untuk bertarung. Tentu saja, dengan kekuatan kakak Xiao Yan saat ini, tidak banyak orang yang dapat mengalahkanmu bahkan di antara generasi muda klan Gu. Namun, ada 4 orang yang mungkin tidak termasuk. 4 jenderal besar, Xiao Yan bertanya dengan lembut. Ya, kekuatan keempat orang ini semuanya berada di level Douzun bintang 8 ke atas. Wajah Sun Er muram saat dia berkata, di antara mereka berempat, orang yang kemungkinan besar akan mengincarmu adalah Jenderal Iblis, Gu Yao. Jenderal Iblis, Gu Yao, Xiao Yan bergumam pelan. Orang yang tadi itu pasti dia kan? Sun Er mengangguk, bakat Gu Yao luar biasa. Dia juga memiliki garis keturunan Doudi yang sangat kaya. Sebagian besar orang di dalam klan berharap aku bisa bersamanya. Setengah tahun yang lalu, dia juga berinisiatif untuk menyampaikan hal ini kepada Dewan Tetua. Namun, dia ditolak olehku. Alasannya adalah karena kakak Xiao Yan. Sun Er tertawa getir dan berkata, mengingat karakternya, dia pasti akan mengincarmu besok. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia juga mengerti bahwa ini adalah kesempatan langka baginya. Jika dia kalah, anggota klan Gu tidak akan menganggapnya hebat. Namun, jika Gu Yao kalah, para tetua dalam klan Gu kemungkinan akan kesulitan mencari alasan masalah antara dia dan Sun Er di masa mendatang. Oleh karena itu, dia tidak boleh kalah dalam pertarungan ini. Langit malam bagaikan air yang menyebar di alam Gu. Sosok seputih salju berdiri di puncak gunung dengan anggun. Tidak seorang pun tahu apa yang sedang dia pikirkan. Apakah kamu tidak akan beristirahat? Suara lembut tiba-tiba terdengar di puncak gunung. Sosok Sun Er berjalan keluar dari hutan. Ini adalah alam Gu, ya, sebenarnya tidak ada bedanya dengan dunia luar. Dokter peri kecil menoleh dan menatap Sun Er, yang berjalan perlahan. Tekanan yang harus dihadapi di sini jauh lebih besar daripada di dunia luar. Klan Gu bergantung pada kekuatan garis keturunannya. Selama tahun-tahun ini, aku telah melihat banyak orang yang tidak dapat menerima pukulan karena mengetahui bahwa garis keturunan mereka telah terbuang sia-sia. Mereka akhirnya bunuh diri di tempat itu. Mata Sun Er menatap sebuah aula yang terang benderang saat dia berkata, karena kuat, tentu saja ada harga yang harus dibayar. Dokter peri kecil mengangguk pelan dan menjawab. Sun Er mendesah. Dia tentu saja juga mengerti ini. Kemudian dia tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Terima kasih banyak untuk semua tahun-tahun ini. Sun Er jelas tidak ingin terlalu terlibat dalam topik ini. Dia menoleh dan menatap wajah cantik yang lembut di sebelahnya sambil berkata, apakah kamu mengacu pada adalah Xiao Yan? Aku sudah terbiasa dengan itu. Aku merasa cukup senang bisa membantu di sisinya. Dokter peri kecil tidak banyak bersembunyi di depan gadis ini yang menyadari isi hatinya. Dia tiba-tiba melirik Sun Er. Menurutku, kamu juga harus menyadari beberapa hal yang berhubungan dengannya kan? Sun Er mengangkat wajahnya dan menatap langit yang dipenuhi bintang. Apakah kamu mengacu pada Medusa atau mungkin Cailin? Kamu memang menyadarinya. Mengapa kamu bertindak seolah-olah tidak menyadari apapun di depannya?
Dokter peri kecil sedikit mendesah. Jadi bagaimana jika ini masalahnya? Jangan bilang padaku bahwa aku harus menjadi marah di depannya dan membuatnya membunuh Cailin. Sun Er melengkungkan mulut kecilnya. Tampaknya dia ingin tersenyum tetapi akhirnya mendesah pelan. Sebenarnya, aku sakit kepala karena masalah ini. Orang lain hanya berharap aku akan meninggalkan dan membencinya karena masalah ini. Namun, aku sadar bahwa ini tidak mungkin. Kalau begitu, mengapa aku harus membuat diriku tidak bahagia? Sun Er melirik dokter peri kecil ketika melanjutkan. Aku menunggunya untuk mengambil inisiatif untuk mengemukakan masalah ini. Pada saat itu, aku akan dapat bertindak kejam dan menghukumnya, membuatnya mengerti bahwa seorang pria yang berubah-ubah dalam hati tidak akan berakhir dengan baik. Dokter peri kecil melirik Sun Er. Ada sedikit kemarahan di wajahnya saat ini. Masalah ini seperti wanita yang baru saja mengetahui suaminya berselingkuh. Baiklah, aku tidak ingin membahas masalah seperti itu dengan orang lain. Besok adalah upacara kedewasaan klan Gu. Kamu juga harus beristirahat lebih awal. Semoga kamu bisa terus menemaninya di masa depan. Jejak kemarahan di wajah Sun Er segera menghilang saat dia berbicara sambil tertawa. Bagaimana denganmu? Dokter peri kecil mengangkat alisnya yang tipis saat dia bertanya. Alis Sun Er berkedut sedikit, tetapi dia tidak menjawab. Dia melambaikan tangannya, berbalik, dan berjalan ke rumah bambu di tengah gunung. Alis dokter peri kecil sedikit berkerut saat dia melihat punggung Sun Er. Namun, dia berhenti membuka mulutnya untuk bertanya. Tubuhnya melintas saat dia mengikutinya. Pagi harinya, Sun Er langsung membawa kelompok Xiaoyan ke sebuah stadion yang dipenuhi dengan aura kuno. Dia memimpin kelompok Xiaoyan ke tempat duduk paling tengah. Langkah kaki Sun Er yang lambat baru saja memasuki area ini ketika tombak panjang saling beradu. Dua prajurit berbaju besi emas telah menggunakan tombak panjang mereka untuk menghalangi kelompok Xiaoyan. Ekspresi Sun Er segera berubah ketika dia mendengar suara yang memekakkan telinga. Kemarahan perlahan muncul di dalam hatinya. Minggir! Kedua prajurit berbaju besi emas itu terkejut ketika mereka mendengar suara sedingin es terdengar. Mereka sedikit ragu-ragu. Nona muda, tidak perlu mempersulit mereka. Daerah ini adalah tempat khusus. Siapapun yang tidak diundang secara khusus oleh klan tidak diizinkan masuk. Harap mengerti. Tawa samar perlahan terdengar. Xiaoyan yang tenang menyapu matanya dan menemukan seorang lelaki tua dengan tangan di belakang punggungnya. Nona muda, kakak laki-laki benar. Meskipun Xiaoyan adalah teman baikmu, dia belum mencapai persyaratan. Karena itu, sebuah suara dari samping terdengar. Itu adalah tetua Gucian yang telah menyerang Xiaoyan saat itu. Wajah Sun Er sedingin es. Matanya samar-samar mengandung api keemasan. Halangan berulang-ulang oleh orang-orang tua ini tampaknya benar-benar membangkitkan amarah di dalam hatinya. Namun sebelum dia akan bertindak, sebuah kutukan marah meletus dari langit. Xiaoyan juga agak akrab dengan suara ini, membuatnya sedikit terkejut. Gucian, Gusu, apakah kalian berdua orang tua yang tidak tahu malu? Aku juga malas untuk peduli tentang kalian berdua yang menindas seseorang. Namun, kalian berdua telah menindas Akademi Jiananku. Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa aku yang orang yang lemah lembut? Mang Tianqi, duo Gucian terkejut sementara Xiaoyan merasa tertegun. Ekspresi mereka langsung berubah sedikit ketika suara terkejut keluar dari mulut mereka.